Perdana IKNA 2020. Kami harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Di sini kita akan ibadah Perdana IKNA 2020. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa tetap beribadah bersama. Mari kita mulai ibadah kita dengan mengangkat lagu pujian Karya Terbesar. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar
kasih Tuhan buat segala berkat yang masih Kau limpahkan kepada kami, hingga kami bisa melaksanakan ibadah perdana IKNA 2020. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami juga mohon Tuhan, kiranya Engkau berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga memohon dengan segala kerendahan hati, Kau berkati kami, Kau ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, untuk biar kita lebih semangat lagi, mari kita angkat lagu pujian. Kami undang teman-teman semua untuk ikut bernyanyi walaupun kita jauh, tapi tidak apa-apa kalau kita bisa sama-sama bernyanyi. Oke, kita angkat lagu pujian Tuhan Yesus Baik. Masih berlanjut kita ibadahnya. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kami mengajak teman untuk semakin dalam lagi menyiapkan hati dan pikirannya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Terlalu Besar.
Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu di dalam ibadah perdana IKNA 2020. Saya percaya bahwa Tuhan terus menyertai setiap kita, sehingga hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah melalui ibadah online pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati, satukan iman, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Biarlah Roh Kudus memberi pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu di mana saja mereka berada. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami boleh diberkati, bahkan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Saya ucapkan selamat sore dan shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu di dalam ibadah perdana IKNA. Saya memperkenalkan diri karena saya tahu ada banyak adik-adik mahasiswa baru yang bergabung bersama dengan ibadah perdana ini. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Ibu Pendeta Christina Renaningsih. Saya pendeta pembina di Ikatan Keluarga Nasrani Amikom. Dan adik-adik di Amikom biasa memanggil saya Bunda, tapi mau dipanggil apa saja boleh gitu. Dan sore hari ini kita bertemu bersama-sama dalam ibadah perdana dan saya diberi tema Family of Christ. Ayatnya dari Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Tema renungan firman Tuhan dalam ibadah perdana kita ini adalah Family of Christ, keluarga di dalam Kristus. IKNA adalah kumpulan anak-anak Tuhan yang ada di kampus Amikom. Dan kepanjangan dari IKNA adalah Ikatan Keluarga Nasrani Amikom. Ini adalah keluarga rohani di mana kita dipersatukan menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Selamat datang untuk adik-adik mahasiswa baru, yang mahasiswa lama juga selamat beribadah gitu ya. Selamat bergabung menjadi satu keluarga di dalam Kristus di Ikatan Keluarga Nasrani Amikom. Kita memang berasal dari kota, dari suku, dari gereja yang berbeda, tetapi kita satu di dalam keluarga Kristus. Puji Tuhan, di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kita tidak bisa bebas melakukan semua kegiatan karena dibatasi oleh banyak aturan protokol kesehatan, sehingga ibadah perdana yang biasanya dilakukan di kampus tidak bisa dilakukan. Tetapi saya percaya melalui teknologi yang ada, sehingga kita boleh bertemu di dalam ibadah perdana pada sore hari ini. Kita bisa ketemu melalui media karena saya sangat yakin bahwa dengan adanya COVID-19 ini tidak boleh menghalangi kita untuk melakukan sesuatu. Di dalam bacaan firman Tuhan hari ini dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Bahwa seorang sahabat selalu menaruh kasih setiap waktu. Dan di dalam keluarga Nasrani Amikom ini kita punya banyak sahabat. Jadi adik-adik maba tidak usah takut merasa sendirian di kota Jogja ini, merasa sendirian di kampus Amikom karena kalian punya banyak sahabat. Bahkan bukan cuma sahabat, tetapi saudara. Seorang saudara itu dilahirkan untuk menolong kita di masa kesulitan. Saya sudah kurang lebih 10 tahun menjadi pendeta pembina di IKNA, jadi saya ngerti kesulitan mahasiswa baru yang sekarang sedang ada di rumah masing-masing karena kuliah online, mungkin tidak mengalami kesulitan seperti angkatan di atas kalian yang begitu masuk jadi mahasiswa baru langsung berada di kampus, gitu ya. Kesulitan yang pertama biasanya sulit mengatur keuangan. Jadi biasanya uang yang harusnya habis 1 bulan, pada minggu yang kedua dan ketiga biasanya sudah mulai habis. Nah disitulah waktunya kita memerlukan banyak sahabat, gitu ya. Jadi nanti di tahun depan, saya sangat yakin tahun depan kita sudah bisa melakukan ibadah offline gitu, sudah boleh bertemu. Perlunya saya dan saudara ada di dalam sebuah rumah atau keluarga rohani adalah di mana saya dan saudara ada di sebuah komunitas anak-anak Tuhan. IKNA adalah rumah dan keluarga bagi anak-anak Tuhan yang sedang kuliah di kampus Amikom maupun yang sudah lulus, alumni. Dan saya bersyukurnya karena PMK di Amikom ini namanya IKNA, Ikatan Keluarga Nasrani. Jadi kalau keluarga tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Bahkan setelah jadi alumni pun tetap menjadi keluarga. Ya. Dan di dalam keluarga Nasrani Amikom ini kita bisa saling memperhatikan. Saling memberi dukungan sebagai anggota keluarga di dalam Kristus. Kita bisa belajar dari kisah jemaat mula-mula yang percaya bahwa hanya dengan berada di dalam sebuah keluarga rohani, kita dapat saling mendoakan, kita dapat saling mendukung, saling mengingatkan, dan saling mengasihi.
Sehingga di dalam keluarga Kristus kita bisa saling menolong untuk kita bisa bertumbuh secara rohani. Di IKNA juga setiap mahasiswa Kristiani diberikan kebebasan untuk berkembang baik dalam pelayanan maupun di dalam talenta yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang baik pengen main musik boleh gitu ya. Yang pintar olahraga juga boleh. Apapun boleh dikerjakan. Karena di dalam keluarga ini kita bertumbuh bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga Kristus di dalam Ikatan Keluarga Nasrani Amikom ini? Belajar dari jemaat mula-mula. Yang pertama di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa yang harus kita lakukan sebagai anggota keluarga di dalam Kristus? Yang pertama adalah kita harus bertekun di dalam persekutuan. Tekun itu melakukan dengan terus-menerus. Jadi enggak kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak, itu bukan tekun namanya. Bertekun itu melakukan dengan setia. Jadi orang yang setia itu pasti tekun. Dan orang yang tekun itu pasti setia. Jadi kalau tidak tekun ya enggak setia gitu ya. Sebagai anggota keluarga Kristus di IKNA kita harus selalu tekun untuk bersekutu. Dengan setia, tetap bersekutu dan bertekun harus dilakukan di dalam kasih. Jadi setelah ibadah perdana ini, setiap seminggu sekali hari Jumat biasanya kita akan ada ibadah rutin gitu ya. Dan nanti tahun depan ketika sudah boleh berkumpul kembali di kampus, akan tetap ada ibadah seperti biasa. Kita lakukan dengan tekun. Karena kita tahu di dalam keluarga itu membutuhkan sebuah ketekunan untuk kita bisa tetap terus bersekutu sebagai keluarga di dalam Kristus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Belajar dari jemaat mula-mula. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang harus kita lakukan menjadi anggota keluarga Kristus adalah ada satu kesatuan hati di antara anggota keluarga Kristus. Ada unity di antara anggota keluarga Kristus. Kesatuan hati itu hanya bisa terjadi dimulai dengan kesatuan roh. Kita memiliki roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Ketika kita mengaku dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, berarti Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan mempersatukan kita sebagai anak-anak Tuhan yang bersatu di dalam keluarga rohani di Amikom ini, yaitu IKNA. Kesatuan hati di dalam keluarga Kristus karena kita memiliki roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, judulnya adalah persaudaraan yang rukun. Ayat yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Firman Tuhan katakan betapa indahnya ketika saudara di dalam Kristus itu diam bersama dengan rukun. Orang yang rukun itu bukan orang yang tidak pernah berselisih pendapat. Orang yang rukun itu bisa berselisih pendapat, yang penting bisa diselesaikan di dalam kasih. Ini yang firman Tuhan katakan. Waktu anak-anak Tuhan hidup di dalam kerukunan karena kasih Tuhan. Ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut terus ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam persaudaraan yang rukun ada berkat yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Saya terus bersyukur karena sampai hari ini saya tetap belajar menjadi pendeta pembina yang setia di Amikom. Dan saya akan tetap terus setia sampai Tuhan memanggil saya. Dipanggil ke kota lain atau ke kampus yang lain, oh enggak gitu ya. Saya percaya bahwa ketika Tuhan menempatkan saya di satu tempat, Tuhan rindu saya menjadi berkat ya. Jadi kerinduan saya di antara anggota keluarga Kristus di Ikatan Keluarga Nasrani Amikom ini hidup dengan rukun. Di dalam persaudaraan yang rukun ada berkat yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita.
saya terus berdoa supaya anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan ada di IKNA ini tetap terus rukun, karena berkat Tuhan akan diperintahkan turun dalam kehidupan kita ketika kita hidup rukun. Kalau ada selisih pendapat segera diselesaikan gitu ya. Tidak boleh menyimpan sesuatu yang tidak baik, menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, itu tidak boleh gitu ya. Karena jemaat yang mula-mula adalah jemaat yang hidup dengan kesatuan hati. Dan kesatuan hati itu dimulai dari kita bersatu secara roh, yaitu roh yang sama, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai anggota keluarga Kristus, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-45, demikian bunyi firman Tuhan. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sebagai anggota keluarga dalam Kristus, kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Garis bawahi kata ini, memperhatikan satu dengan yang lain, bukan memperhatikan satu orang saja. Untuk adik-adik maba, kalian akan mendapat perhatian dari kakak-kakak tingkat yang cukup intens sekarang ini. Gitu ya. Saya percaya kalau dasarnya kasih, perhatiannya pasti perhatian yang dasarnya kasih. Ya. Jadi nanti kalau ada adik-adik maba yang diperhatikan oleh kakak-kakak tingkat, terus menerus diperhatikan dan mulai tidak nyaman, boleh lapor ke saya gitu ya. Nomor handphone saya akan saya sampaikan setelah ini. Karena ini ibadah maba jadi santai aja gitu ya. Perhatikan, sebagai anggota keluarga Kristus kita harus saling memperhatikan. Memperhatikan itu berarti kita ngerti apa yang dibutuhkan oleh saudara kita. Ini yang terus saya ingatkan, kalau ada adik tingkatmu yang duitnya belum datang dan lapar nggak bisa makan, datang ke kakak tingkat, tolong jangan didoakan. Karena kalau orang lapar didoakan itu nggak bisa kenyang. Yang bisa adalah diajak makan, setelah itu baru didoakan. Gitu ya. Jadi seperti itu yang terjadi, saling memperhatikan. Saya bersyukur karena kalau ada satu anggota keluarga Kristus yang ulang tahun, itu ya, yang terbaik, hadiah yang terbaik itu adalah doa. Ya, tapi kalau mau memberikan hadiah selain itu juga nggak apa-apa gitu ya. Seneng, boleh diberikan kejutan, saya juga suka diberi kejutan. Tapi jangan kejutan yang menyengsarakan, itu tidak boleh gitu ya. Kalau saya masih jadi pendeta pembina, saya akan larang hal itu dilakukan gitu. Kalau ada yang sakit, boleh menghubungi. Yang pertama dihubungi adalah pengurus IKNA. Nah ini saya sampaikan. Ditulis dengan huruf kapital garis bawah, yang harus dihubungi ketika ada anggota IKNA yang sakit adalah pengurus IKNA. Setelah pengurus IKNA boleh ngubungin saya. Enggak. Saya juga siap dihubungi gitu ya. Nomor handphone saya tidak pernah mati. Jadi bisa dihubungin kapan saja gitu ya. Tetapi responnya tergantung. Kalau saya lagi pelayanan pasti saya tidak bisa jawab telepon gitu ya. Saya akan dengan senang hati mendoakan kalau memang ada anggota keluarga Kristus di IKNA yang sedang sakit. Dan kalau ada anggota IKNA yang baru datang dari luar kota atau akan pergi kembali pulang gitu ya. Kalau butuh penjemputan atau pengantaran juga bisa menghubungi pengurus dan saya bersedia ngantar. Buat saya sebuah kebanggaan ketika saya melepas anak-anak saya pulang ke rumahnya masing-masing. Dan saya terima kabar, puji Tuhan Bunda sudah sampai rumah ketemu orang tua dengan selamat. Itu saya senang sekali. Saling memperhatikan, ya, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dan kita akan lakukan itu di dalam ikatan keluarga Nasrani Amikom. Saling memperhatikan dalam jemaat mula-mula bukan hanya tentang kehidupan rohani, tetapi memperhatikan juga kebutuhan jasmani. Kehidupan rohani boleh diingatkan kalau hari Minggu belum ke gereja, gitu ya. Boleh diingatkan kalau bangun tidur sudah berdoa atau belum. Itu boleh aja, tidak apa-apa. Yang penting saling memperhatikan semua orang. Jangan satu orang saja yang diperhatikan, kan seperti itu. Nah, kerinduan saya melalui ibadah perdana ini, kita boleh saling menguatkan bahwa kita dipertemukan Tuhan di dalam keluarga rohani. Saya terus bersyukur karena sampai hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan kirimkan boleh tergabung di Ikatan Keluarga Nasrani Amikom. Dan itu sebagai suatu berkat bagi
kampus Amikom supaya nama Tuhan tetap terus dipermuliakan di kampus kita. Kita boleh tetap memuji Tuhan, mengadukan banyak kegiatan, dan melalui persekutuan anak-anak Tuhan yang ada di kampus Amikom ini, biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Kerinduan saya untuk adik-adik maba yang baru bergabung di IKNA, biarlah tetap terus boleh bersama-sama melayani Tuhan, bergandengan tangan, satu roh, satu hati, satu iman dan satu pengharapan. Untuk kita menjadi satu keluarga yang boleh melayani Tuhan bersama-sama di IKNA ini. Tuhan memberkati, biarlah saya rindu menaikkan satu pujian ini, di mana pujian ini mengingatkan saya bagaimana kita menjadi keluarga yang boleh bersama-sama melayani Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pujian kerinduan doa kita. Kami mau datang kepadamu sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Kasih Bapa. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menempatkan kami menjadi satu keluarga di dalam ikatan keluarga Nasrani Amikom. Kami mau bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Mau berdoa untuk adik-adik mahasiswa baru yang Tuhan izinkan boleh bersama dengan kami, untuk bersama-sama kami melayani Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, tidak pernah ada yang kebetulan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih untuk semua anggota keluarga Kristus yang ada di IKNA ini Tuhan. Kami percaya, kami unity, kami tetap tekun di dalam persekutuan. Dan kami tetap menjaga tali kasih di antara kami. Karena ada berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Sempurnakan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu.
Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup ibadah ini dengan lagu pujian Bersyukurlah. Berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat bagimu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Oh na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat bagimu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Oh na 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 na. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan siapkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Sekali lagi mari kita siapkan hati kita. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan pujian penyembahan kami, dan kami siap menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Engkau Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih teman-teman, kita sudah selesai mengikuti ibadah IKNA Perdana 2020. Tapi jangan pergi dulu ya. Selanjutnya kita masih ada kegiatan seru nih. Ada games, ada hadiah, ada pertunjukan juga dari kakak-kakak pengurus. Tapi nanti akan ditayangkan di channel yang lain, yaitu di Google Meet. Nanti deskripsinya akan ada dicantumkan di bawah ini dan akan di-share juga di grup WhatsApp IKNA. Sebelum kita beralih ke Google Meet, kita lihat dulu ya cuplikan perkenalan pengurus IKNA 2020-2021. Oke?
Shalom mahasiswa baru Universitas Amikom Yogyakarta. Sebelum saya menyampaikan dua buah kata, perkenalkan, nama saya adalah Theophilus Bayu Sasongko. Saya adalah seorang dosen di program studi S1 Teknologi Informasi, sekaligus sebagai dosen pembina Ikatan Keluarga Naslani Amikom Yogyakarta. Mohon maaf, pertama kali saya tidak dapat hadir dalam kegiatan ibadah perdana IKNA kali ini, tetapi izinkan saya memberi 1-2 buah kata sambutan. Selamat datang dan selamat bergabung menjadi satu keluarga Ikatan Keluarga Naslani Amikom Yogyakarta. Kita di sini adalah satu keluarga, family in Christ, satu keluarga di dalam Kristus. Lepas dari berbagai latar belakang saudara, ada dari budaya apa, suku apa, daerah apa, tetapi di sini kita adalah satu keluarga. Saya percaya saudara ada di Amikom bukanlah sebuah kebetulan. Lepas dari mungkin saudara mendaftar di perguruan tinggi negeri atau mendaftar sebagai apa dan mungkin kurang beruntung, tapi saya percaya ada destiny Tuhan yang Dia taruh secara spesial atas kehidupan saudara ketika saudara ada di Universitas Amikom Yogyakarta, yaitu untuk menjadi terang dunia dan garam dunia. Ketika sekelilingmu mengalami kegelapan, saya percaya terang Tuhan ada atas kehidupanmu. Tidak hanya berhenti di situ, saudara. Saudara akan disebut sebagai generasi bintang. Ketika teman-temanmu mungkin putus asa, putus pengharapan, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan, saudaralah yang akan menuntun kehidupan mereka kepada terang Tuhan yang ajaib. Pesan saya adalah apapun kondisimu di masa ini ataupun masa depan, jangan pernah tinggalkan komunitas Ikatan Keluarga Naslani Amikom ini. Komunitas yang tepat bukan hanya akan membantu saudara untuk sekedar sukses, tetapi akan membantu saudara menemukan destiny tujuan Tuhan atas kehidupan saudara. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung menjadi satu keluarga Naslani IKNA, keluarga Ikatan Naslani Amikom Yogyakarta. See you and God bless you.